Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Jadi saya kira para hadirin yang terhormat yang sekarang ini telah tiba dari sebuah tempat yang tentunya sangat jauh. Saya tadi bertanya kepada Ibu Koni Raha Kundini, sahabat saya, apa tidak capek ya? Saya melihat bahwa tamu-tamu terhormat saya semuanya ternyata masih penuh semangat. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya bisa mempunyai listnya masing-masing. Yang saya hormati para akademisi dan peneliti dari 32 negara yang berasal dari benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, tadi ada yang tidak disebut di dalam supaya tahu saya orangnya seperti apa. Umur saya sudah 78 tahun. Tapi kalau banyak yang mengatakan, kenapa Ibu bisa bersemangat ya? Nah, ini yang seharusnya ingin saya sampaikan ke seluruh dunia, bahwa umur itu ternyata tidak menjadi patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah semangat di sini. Seperti kalian yang dari jauh-jauh saya tadi bilang sudah datang, tentunya karena ingin mengetahui secara dekat who is Bung Karno. Bung Karno, my father, of course, but he is also our leader and then also hero. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian dan yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita berkumpul di Blitar, dekat dengan makam Bung Karno, dan ini juga dengan susah payah kami bersama-sama bergotong royong membuat museum untuk menjadi tempat di mana bisa dilakukan diskusi dan melihat arsip-arsip yang kami coba untuk bisa dikumpulkan dari manapun juga. Bukan sekadar untuk mengenang sejarah, tetapi untuk meneguhkan kembali arah peradaban yang diwariskan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia. Di tempat ini pula kita menggali pemikiran Bung Karno, tokoh pembebas bangsa-bangsa Asia dan Afrika, dari belenggu kolonialisme dan imperialisme. Bung Karno, ayah saya itu menurut saya pejuang betul sampai akhir hayatnya. Hanya untuk dimakamkan saja susahnya bukan main. Makanya kenapa beliau tidak seperti biasanya dimakamkan di Taman Pahlawan, tapi beliau dimakamkan di sini. Di sini supaya sejawat saya yang dari luar negeri tahu, ini sebetulnya dulu Taman Pahlawannya dari banyak prajurit kami yang disebut PETA, yang pada waktu dulu melawan Belanda. Kecil, waktu itu tidak terpelihara, dan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, beliau Bung Karno
ketika keluarga meminta untuk bisa ditempatkan sewajarnya ke Taman Pahlawan Kalibata, beliau tidak setuju, tetapi ditaruh di sini. Sehingga sampai akhir hayatnya pun beliau menurut saya tetap berjuang bagi dirinya sendiri. Karena hanya untuk dimakamkan saja sampai tidak sebegitu rupa, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah tempat ini sekarang menjadi sangat populer dan alhamdulillah banyak orang yang datang ke sini, dan ini pun sekarang jadi aneh. Taman Makam Pahlawan juga bukan, lebih terkenal dengan makam yang namanya Proklamator Bangsa Bung Karno. Dari kecil saya, makanya mungkin saya juga punya gelar. Saya sering berkata pada bapak saya, one day bapak saya profesornya 1, tapi honoris causanya kalau tidak salah 26. Jadi saya bilang, one day Pak, nanti saya kejar gelar-gelar Anda. Dan alhamdulillah saya bilang sering kalau di makam nanti juga saya bilang, profesor saya sudah 3, Anda hanya 1. Kalau honoris causanya insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyusul, karena nanti tahun depan saya akan dapat dari University of Princess Nora dari Saudi Arabia untuk honoris causa kembali. Tolong doakan supaya bisa tercapai. Di Blitar inilah Bung Karno menerima pendidikan budi pekerti yang begitu penting bagi pembentukan karakternya. Nilai kemanusiaan misalnya dihayati dari ajaran Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kebetulan ibu Bung Karno adalah orang Bali, jadi tadinya beragama Hindu, tetapi setelah menikah dengan seorang guru, maka beliau ikut masuk menjadi agama Islam. Tetapi kata-kata Tatwam Asi ini sangat merasuk ke dalam keluarga kami, karena ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Itu adalah peri kemanusiaan. Jadi kalau saya dicubit, pasti Anda seharusnya merasa dicubit itu sakit. That's the meaning of Tatwam Asi, yang artinya engkau adalah aku adalah engkau. Kemanusiaan begitu mewarnai kepemimpinan Bung Karno. Kemanusiaan ini menentang segala bentuk penjajahan. Kemanusiaan juga melekat dengan visi internasionalisme untuk mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Kalau nanti kalian sahabat-sahabat saya itu akan mendalami Pancasila, maka sebetulnya sifatnya itu universal. Jadi dapat dipergunakan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ketika saya bertemu dengan Yang Mulia almarhum Paus Franciscus, ketika saya katakan pada beliau saya harus memanggilnya Holy Father, saya bilang, Holy Father, Pancasila itu not for Indonesia only but for the world. Karena itu 5 sila itu benar-benar dapat diaplikasikan, dapat dilaksanakan oleh bangsa manapun juga. Kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan itulah
yang menjadi nilai-nilai pokok dasar sila Bandung. Nanti mungkin sudah diberikan lagi dasar sila Bandung. Bahwa apa? Dia lupa apa Amerika itu masih tetap super power. Saya enggak tahu. Kalianlah yang akan menyebut. Karena kalau saya terus yang nyebut nanti oh Ibu Mega sok teu. Enggak. Sana pikir geopolitik. Nah, ternyata apa? Dilawan, hanya dilawan dengan yang namanya China. Can you imagine? Saya ketawa loh. Akhirnya dia datang. Can you imagine? Yang selalu dibilang America is the superpower, gitu. Nah sekarang lihat nih fakta loh. Saya bukannya ngomong provokator loh. Ini ada di TV. Terus dia bisa yang no apa yang namanya Korea Utara. Sampai hari ini bukan mau menyombongkan diri, saya ini masih jadi apa tuh special envoy dari Korea Utara dengan Korea Selatan. Imagine. Tapi jangan dipikir saya senang, susah. Tapi sebetulnya itu lebih enak ngomong sama Korea Utara. Orangnya nggak ganti-ganti. Lo benar, bukan ketawa, ini realita. Tapi kalau Korea Utara, coba waktu itu saya sudah bisa, ya siapa ya? Ntar dulu saya mesti ingat. Yang perempuan itu siapa anaknya Park Chung Hee ya, ada atau pernah presiden perempuan? Who is the name? Lupa deh ya, bukannya Pak apa ya? Itu nggak tahu ya, ingat nggak? Park Chung Hee bapaknya, bukan anaknya. Aduh, waktu itu saya disuruh sopo ya, kok saya udah jadi lupa. Presiden Korsel. Itu karena dia sudah ke Korea Utara. Nanti dulu, nanti lama-lama ini. Terus, perempuan itu. Kalau bapaknya? Nah, itu jadi sebelum dia apa? Bukan, Presiden Korea Selatan, bukan Jiang Zemin apa ya? Bukan ya, itu Cina ya. Siapa ya? Itu kayaknya Presiden Korsel satu-satunya yang sudah pernah ke Korut. Setelah sebelum Park Chung Hee. Nah itu jadi sebelum pergantian yang sebelum Park Chung Hee itu waktu pemilihan saya sudah bisa meyakinkan Kim Jong Il, karena yang sebelum Park Chung Hee ini masuk bukan sebelumnya lagi kalau gitu. Bukan, kalau naik lagi coba nanti sebut aja. Nah dia ini sudah pernah ke Korut. Kim Jong Il bersedia untuk datang ke Korsel. Itulah saya bilang jangan dipikir enak. Lalu mereka dua-dua ini milih saya. Why? Sebagai special envoy, karena yang namanya Bung Karno itu dengan Kim Il Sung itu best friend. Jadi saya disuruh ke Korut. Saya bisa bujuk Kim Jong
untuk datang ke Korsel. Ketika sudah diurus, tahu-tahu pemilihan yang presiden ini kalah, naiklah Park Chung-hee. Jadi yang ini sudah mau pergi, no, stop. So what I mean is very fragile to be a special envoy. Karena udah bisa, nggak bisa. Nanti di sini mau, di situ nggak mau. Supaya tahu. Waktu ini pergantian, saya udah nanya lagi. Saya udah nggak usah jadi special envoy, yes, okay? No, yang ngomong no dua-duanya. Jadi bukan sombong, supaya mereka itu. Saya selalu bilang, saudara-saudara, why saya cerita Korsel? Karena apa? Gimana caranya kalau mereka ngerti itu ketika perang antara dua saudara ini, terus Korut itu sudah mau masuk ke Seoul, tetapi Amerika ngomong stop, ceasefire. Tapi apa? Tiba-tiba mau ceasefire, diterima, terus dia bikin toh apa itu namanya, pagar, yes. And then until now itu yang saya lihat Kim Jong Un nerima Trump itu, saya udah saya mungkin satu-satunya, kalau ini saya boleh sombong, dari Korup saya ke Korsel yang di Panmunjom, can you imagine? Terus saya dari Korsel pergi ke Korea Utara hanya untuk diminta oleh berdua itu, Madam Megawati, please if you go from Korsel to Korut, you must also from Korut to. Saya kayak saya pokoknya ikutin aja, oke. Asal kamu berdua peace. This is not politik, this is peri kemanusiaan. Why? Ketika sudah dipasang itu pagar, padahal karena ceasefire, kedua orang ini itu yang Korsel ke Korut, yang Korut ke Korsel, tahu-tahu until now. Dan saya sudah pernah bisa, saya bilang please, this is not only politics, aku bilang buka ya supaya Yarut bisa pulang ke sini, yang orang Korsel bisa pulang. Nanti untuk minta apa itu namanya video, saya sampai nangis, udah tua istri sama suami, supaya kamu itu mbok ngerti ngono, wis ngono apa, terus dikasih manek-manek. Wah, ntar kalau udah selfie batinku arep lari atau arep mejeng ya. Udah ngono mending nek namanya rupane ayu elek. Ya, mbok sudah normal aja, natural. Orang laki itu lebih seneng yang natural loh, daripada tuh lihat tuh, yeay, tuh syukurin dah ibu-ibu, pakai terus dah glowing tuh, nyek. Aku tuh sampai bilang sama kalau anak buahku,
Mbok ngoco to ya wis ora ana orang kaca ku ana. Mukamu ku elek apa ayu to ya? Nah, betul nggak Bapak itu kan tertindas dia. Nah, tuh betul katanya. Ore. Lo karena kalau aku kan punya semua, aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu, akeh sing naksir. Terus masa terus regenerasi nih goblok, welek. Terus saiki akeh sing ini. Terus aku tanya-tanya karo lu, aku kan akeh temen juga. Apa? Si iku kok ngopo iki ni jentol ngono ya? Oh, ternyata apa? Operasi plastik. Masya Allah. Lah mbok ya wis to ya. Lah iya loh. Bapak-bapak iku lho ya juga kok le seneng men ngono ku lho. Aku nek ketemu bapak-bapak ngono kan terus lho ini kan saya lagi liatin nih. Kan saya tadi bilang saya ini bisa mensensor. Kenapa? Saya ini kalau dari psikologi, ini bukan rahasia. Ada namanya belum tentu semua orang punya. Namanya photographic memory. Itu bagian di mana saya ingatannya itu ini sekali. Jadi kalau saya lihat orang, gitu saya tahu. Ini ngantuk. Kalau di tempat saya, lo betul loh. Kalau di partai saya langsung pernah berapa ibu sampai jeplak ngono. Kamu, dia pikir bukan kamu keluar. Kalau di partai saya gitu, itu disiplin. Lebih baik nggak ngikut. Kalau mau ikut dengarkan. Karena kalau saya tanya suatu kali bisa jawab apa enggak. Itu apa? Intelektual namanya apa? Teaching. Supaya lo jangan asal. Ada tuh di waktu lagi rapat kata datang dari BRIN apa itu toh lo kok guyang guyu hanya dengan ini apa namanya HP-nya. Iya saya langsung halo gitu ibu yang situ kaget toh keluar. Terus saya nanya nggak tahu dia di bawah dirjen ku apa yo? Apa direktur apa irjen? Iya, bayangin tak suruh keluar. Ya buat apa? Ya kayak nggak dengerin cuman mau bilang datang gitu aja. Saya paling nggak suka. Jangan lupa loh, saya ini wapres iya, presiden iya loh. Jadi saya tahu tata pemerintahan segala loh. Iya loh. Jangan lupa loh. Makanya kemarin saya sabet yang namanya semua legislatif saya. Betul apa tidak? Yang namanya itu nak baik. Kamu hanya mau jadi, tapi rakyat enggak kamu urus gitu aku. Toh ya dipilih-pilih nih aku jadi ketum. Mana ada dari 93 saya jadi ketua umum. Enggak ada saya pakai duit gini, enggak. Ayo, makanya waras. Arep dadi apa kalian ini? Negara wis koyo ngene. Ya Allah, ya Tuhanku. Bayangkan loh, hanya mau jadi menteri, mau jadi apa aku bingung dewe. Aku ya biyen duit menteri. Kok bingung aku loh, sak mono kae. Lah sekarang piro menteri ini? Ora. Bose aja bilang 100. Menteri. Ora, ono wakil menteri, ono menko. Loh ya salah. Orang takon nih menteri. Jadi kamu kan mesti urut. Menko ada berapa? Kan gitu. Menteri ada piro? Wakil menteri ana pira? Apa nih? Mbuh aku ya bingung kok.
staf ahli. Lah ya mbuh lah. Loh saya kan udah ngerasa jadi presiden, kekuatan itu berapa jam sih? Gitu loh kok saiki. Jangan dipikir loh Mas, nanti pikir wah ini Ibu Mega ini ngituin Pak Bowo, enggak. Saya sama Mas Bowo itu akrab, tahu enggak? Jangan ada coba-coba. Ada orang mikir, oh kemarin dibilang, mana wartawan tuh, tulis, dibilang, lo ya bilangnya gini, oh ini perbuatan di belakang itu merah, ngono toh. Lo aku bilang kok enak men lo merahku akeh warnane, akeh wonge. Tapi kalau bilang itu waktu rusuh itu loh, bilang kalau lah saya bilang mbok yang ngomong beneran ae loh, mana buktinya dulu, wis polisi koyo ngono. Jangan lupa loh, saya udah ngamuk karo polisi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan polisi. Lah saiki ki polisi-polisi ki ono jangan sok teu ya. Lo bener loh. Jenderal-jenderal tak marahi kok. Saya hanya bilang, lo kalau mau ini kasih tanggapan, nama siapa tulis, nggak ada sampai hari ini. Lah karena saya mengatakan kebenaran. Apa itu? Satyam Eva Jayate. Itu adalah apa? Iya. Kebenaran pasti menang. Loh iyalah. Mau reformasi polisi opo? Rungokke mau ditulis ya boleh asal jangan salah loh ndi wartawan itu. Karena kadang tuh ya dibikin-bikin sendiri sama wartawan. Tak su wartawan. Benar loh. Ngomong itu yang benar. Gitu loh. Lah mau katanya mau reformasi. Sampai hari ini orang ngerti reformasi apa enggak. Sorry my friends. Saya mesti ngomong juga sama yang Indonesia. Saya yakin jika pada tahun 1955 Bung Karno dan para pemimpin dunia ketiga mampu menggoncang tatanan kolonial, maka pada abad ke-21 ini masa sih, ini pertanyaan, tapi permintaan, tapi juga perintah, masa sih kita juga nggak mampu mengguncang tatanan digital yang tidak adil. Lah gitu loh. Namun untuk itu dialog saja tidak cukup. Dunia membutuhkan keberanian moral dan solidaritas serta kepemimpinan yang tidak hanya visioner tuh, namun futuristik. Bapakku tuh udah bisa mengkalkulasi. Loh kok ini akan kejadian, bukan main menurut saya hebatnya. Tapi karena dia kan merenung. Ketika di penjara, saya sampai suka godain beliau. Mulai umur 16 dia mulai main politik. Lalu keluar masuk penjara dibuang. Saya tuh sampai bilang, Bapak itu sorry ya. Masa peluannya sama jeruji baik. Mana tahu dia pacaran. Enggak. Untuk kalian ini loh merdeka. Tahu enggak? Tapi sekarang nih kayak gini yang sudah dimerdekakan. Lupa diri. Enggak beras, ya udah merdeka, ya udah merdeka. Aduh, kalau udah ada mahasiswa ngono, aku cuman bilang, lo udah ngerti sejarah apa enggak sih, Dek? Jangan lo sombong deh. Dulu kan ada apa tuh namanya ya? Masih ada enggak ya? Di Amerika tuh apa namanya? Persatuan PPI ya? PPI ya? Itu masih ada enggak ya? Lah ya kalau tahu saya suka ke Amerika, saya kan diundang. Terus ya gitu cuman lah terus kamu tuh mau apa ngomong sama saya urusan Pancasila, kamu udah baca bukunya apa belum? Diem pasti belum. Sana aku bilang pergi ke Hawaii, University of Hawaii itu punya apa masih enggak bagian dari library-nya itu urusan Bung Karno, dari yang paling ekstrim bagus sampai yang ekstrim jelek buku-bukunya.
kamu baru tahu Soekarno tuh kayak apa gitu. Tapi yang pasti dialah. Makanya saya ngomong sama polisi segala, siapa kamu jenderal? Kalau nggak ada yang namanya proklamasi, masih tiap 17 Agustus, eling, kalau tidak ada suara itu, apakah kamu masih udah merdeka? No. Saya tanya sama ibu saya, ketika dia membuat my mother who showing the flag merah putih, red and white. So saya tanya, takut enggak ya waktu disuruh bikin merah putih? Ya takut no, orang masih ada bedilnya yang namanya Jepang. Terus sekarang kalian mau sombong? Saya akan lihat. Lupa bahwa dengan darah air mata mungkin ada keluarga kalian juga yang hilang dan lain sebagainya. Heran saya loh sekarang. Kayaknya udah nggak ada bekas. Makanya saya bilang sama polisi, dengerin itu proklamasi. Kalau nggak ada, kamu mikir kamu bisa bintang sini-sini. Tak los gini, ayo. Undang-undangnya nomor 2 tahun 2002 Lelah iya, ya saya ini misahin polisi kan nggak hanya misah gitu, pisahin, bikin undang-undangnya, udah gitu, bikin peralatannya, bikin supaya ada uangnya. Sekarang sombong banget, tulis gede-gede itu. Mana yang wartawan angkat tangan, ada nggak? Di mana dia? Oh, tapi awas diputar balik ya. Ingat loh, ibu kalau ngomong tuh ngomong kebenaran loh. Tak su kalian, syukurin dah. Lo iyalah, siapa suruh sebagai alat komunikasi sekarang banyak kebohongannya. Saya udah minta sama Kominfo, betulkan itu. Kurang apa saya? Enggak dibetul-betulin, pakai basar-basar iku sopo. Bisanya hanya terima duit aja. Betul apa enggak? Kan cuman takut atau cuman Sidik yang bilang betulnya. Makanya kan tahun 65 Bung Karno berinisiatif membentuk Conference of the New Emerging Forces, CONEFO. CONEFO ini adalah pandangan futuristik karena Bung Karno saat itu berpandangan bahwa setelah era dekolonialisasi dan pertarungan ideologi antara blok barat dan blok timur, dunia akan bergerak menuju pertarungan ekonomi. Makanya tadi saya ngomong, yang namanya Trump kok isanya enak-enak ya pakai tarif-tarif. Emangnya semua orang tunduk sama dia yang akhirnya ada pertemuan enggak. Ini kan mesti diikuti. Kalau buat saya politik itu kehidupan. Politik is not politik. Kalau saya bilang kalau orang yang suka pura-pura mau jadi politisi itu tapi hanya nyari kuasa, hanya nyari duit, apa itu namanya politikus. Beda. Kenapa? Ya politikus ya koyok tikus. Kalau politisi itu bagus, berkata yang benar, punya lihat ke depannya tuh hebat gitu loh. Iya, enggak hanya istilahnya apa. Orang saiki itu banyak penjilat loh. Betul loh. Enggak loh, saya enggak bohong. Ketika bapak saya itu jadi presiden seumur hidup, wah, setiap orang pingin ketemu. Istana itu udah kayak ini pasar malam, kayak wis segala pombo. Saya sampai bilang sama pengawal itu nggak bisa Pak ditoto ya.
gitu. Tapi suatu hari bapak saya mungkin punya feeling, saya kok dipanggil, makanya hati-hati loh. Saya bilang saya ini bisa ngelihat apa. Beliau benar nanya, kalau menurut kamu orang-orang yang sekarang meriah mau ketemu bapak ini, ada nggak nanti yang lari? Kalau bapak umpamanya, insya Allah kalau bisa terus, tapi mungkin namanya politik, itu berarti juga dia sudah punya insting. Saya bilang, bapak nanya, saya jawab, tidak ada diskusi. Itu saya ingat ketika saya sudah mulai SMA. Saya bilang, orang sana Pak, situ. Kenapa? Saya sering disuruh duduk bebarengan. Kenyataannya Pak, ketika suatu saat saya udah buang tuh orang-orang kayak gituan, ternyata apa? Di koran disebut ada seorang yang meninggal. Cuman apa? Ditulis kok ya ditulis, meninggalnya di bus. Eleng lo kowe. Jangan jadi pengkhianat ya. Jangan jadi mau carinya apa? Penjilat segala macam. Banyak itu sekarang, tahu. Nah, bukannya apa? Bukannya saya mau nakut-nakutin, itu kenyataan. Gusti Allah tuh maringi loh, tahu nggak? Bapak saya dikasih tap. Mana? Kamu bawa nggak tapnya? Bayangkan, saya tiap kali diam, pergi terus ke Seknek, hanya untuk menanyakan, ini tap itu mau diapakan? Kalau Bung Karno bersalah, harusnya demi keadilan, maka dia boleh dong dimasukkan ke dalam pengadilan untuk menunjukkan apa dia bersalah atau tidak. Tapi saya terus berjuang. Akhirnya pada tanggal berapa? Akhirnya MPR kan membatalkan. Loh, Bung Karno dibegitukan oleh rakyatnya sendiri katanya, tetapi tanpa pengadilan. Itu keadilankah? Jawab! Tidak. Ayo semua jawab! Tidak. Coba, Masya Allah, yang namanya pendiri Republik ini bukan karena saya putrinya, yes, tapi saya juga anak ideologi dia. Saya hitung, dicabut itu 57 tahun 7 bulan. Dan Bung Karno tidak menunjukkan sikap cengeng, dia diam. Saya tanya, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau melawan pasti terjadi yang namanya perang saudara. Ayo. Nah, anak muda, pakai pikiranmu. Itu sebetulnya pemimpin yang luar biasa bagi saya. Dia diam. Saya enggak tahu. Saya keluarga saja minta. Dia itu sebetulnya apa sih? Tahanan? Tahanan kok udah ditahan gitu aja, diisolasi. Nggak ada. Terus sekarang, aduh, Republik Indonesia ini unik loh. Apa? Dapatlah proklamator, Bapak Bangsa. Terus ini apa? Pahlawan. Lah, tapi kan ya, Mbok, hati-hati loh kalau mau jadiin pahlawan niku loh. Lah jangan gampang dong. Kalau Pak Bung Karno benar pahlawan. Karena saya berani bertanggung jawab. Dia nggak ditahan, dia diisolasi aja. Saya nanya,
Ini sebetulnya apa? Kalau tahanan mana kertasnya? Supaya saya kalau bisa ngadep kemana-mana. Never. Tidak ada. Tidak ada. Can you imagine yang namanya negara Pancasila, yang saya ngomong peri kemanusiaan, orang yang membuatnya itu dibegitukan tapi diam saja. Kami anak-anaknya, dia katakan diam. Makanya baru sekarang saya buka ini. Terus kalian mau kejadian begitu lagi? Mau? Nah, jangan bohong. Bayangkan loh, seorang putra bangsa dibegitukan hanya karena ada top. Tapi roiku, ada. Nah, lihat tuh tapnya. Tahun berapa itu? Dan baru dicabut karena yaitu saya ngeremet bergerilya. Lah, dia itu mau diapain? Udah meninggal loh. Terus masa ini tap mau diterusin terus, nggak tahu isinya ada. Tapi tidak dikelirkan. Betulkah kesalahannya apa? Bayangkan, logika berpikir, dia presiden seumur hidup. Tapi tapnya bunyinya sepertinya dia mau kudeta. Kudeta sopo? Goblok apa enggak? Masa Bung Karno mau mengkudeta Presiden Soekarno? Ayo, nanti silakan baca. Sekarang boleh dibaca. Tadinya disembunyikan, hanya disimpan Udah begitu apa? Katanya kerjasama sama partai terlarang komunis. Lah apa yo iya lo bapak kuku pinter. Masa ya mau cari teman yang sudah terlarang. Ngene, nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang membela dia, tidak ada yang berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Mau apa lo? Nih di situ dia dengar apa yang saya katakan, Pak. Saya minta yang namanya keadilan dari rakyat Indonesia yang telah memperlakukan kamu seperti itu. Kamu diam beribu bahasa. Tulis itu kalau mau. Ini adalah kebenaran dari sebuah kehidupan manusia. Jangan sampai my friend, my best friend, kejadian dengan your leadermu. Jangan sombong kalian. Kalau ada lagi yang kayak gitu, saya paling depan. Manusia kayak gituan apa? Manusia mau teladan? Tidak. Jangan punya kepalsuan. Kalau kamu memang warga negara Indonesia, saya selalu mengatakan dengan bangga, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Apakah ini sama? Baca itu kalau nggak percaya. Kalau ngaku saya ibumu, gitu. Buat apa? Oh, nggih bu, gombal. Pikirkan, hanya demi negara yang dia buat, hanya demi rakyatnya tidak perang satu sama lain, dia korbankan dirinya. Kita nggak boleh ngomong keluar, padahal banyak yang waktu itu mau menginterview dari luar negeri. Apa kejadiannya Bung Karno? Kita semua tutup mulut demi republik ini. Tahu? Jangan asal ngomong tahu. Pakai hati nuranimu. Kalau orang tuamu dibegitukan, apa rasanya?
Tapi karena bapakku sendiri bilang jangan melawan. Kalau nanti pecah perang saudara, pasti yang luar akan datang. Gombal. Lupa sejarah. Saya minta maaf betul sama teman-teman dari luar negeri yang sudah datang untuk tahu who is Soekarno. Saya cerita bahwa itulah Bung Karno. Coba, masa nggak ada hati nurani sama sekali kalian? Hanya lip service, hanya di mulut aja. Nggak ada saya lihat orang yang matanya tuh terang benderang sekarang. Kalau udah kelihatan mata tuh terang benderang, itu berarti jiwanya pun terang benderang. Coba aja lihat Bung Karno, mana gambarnya? Matanya itu bersih, nggak bureng. Mau disebarkan silakan, gitu aja saya. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu dalam pertemuan yang sederhana ini tetapi sangat berarti, mari kita matangkan AA Plus tersebut. Jangan hanya kita dengarkan, jangan kita hanya bicara saja. Mari kita berbuat. Karena peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Blitar ini bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan panggilan zaman untuk menyalakan kembali obor Bandung dalam wajah baru, yakni pentingnya solidaritas global, suatu persaudaraan baru antara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan siapa saja dari negara lain yang bersatu untuk menegakkan keadilan teknologi, ekonomi, dan kemanusiaan. Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno, saya ingin menyerukan kepada dunia, mari kita bangun dunia yang baru, dunia yang tidak tunduk pada mesin dan modal, tetapi yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban, dunia yang tidak ditentukan oleh siapa yang bisa paling berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling berkeadaban, dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan. Inilah saatnya kita meneruskan cita-cita Bung Karno dengan membangun dunia baru yang adil, beradab, dan lebih manusiawi. Itulah makna sejati dari to build the world anew. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Thank you.